bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ajalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku ajalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom Bapak Ibu, anak-anak, dan semua yang akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Salam jumpa kembali. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Berserah sekaligus berusaha, terambil dari Yesaya 8 ayat 11 sampai 18. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita menyerahkan diri pada hari ini kepada Tuhan supaya kita siap mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena pertolongan-Mu hari ini kami bisa kembali untuk menghadap kepadamu dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, hamba-Mu yang kurang sempurna ini, biarlah firman ini berkenan di hadapan-Mu, terlebih akan menyentuh hati kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan pujian, menyanyi bersama, dan hari ini kita akan bersama-sama membaca Yesaya 8 ayat 13. Mungkin anak-anak yang di rumah sudah siap dengan Alkitabnya, bisa dibuka Yesaya 8 ayat 13. Mari kita akan membaca bersama ayat ini. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah kamu harus takut dan kepada Dialah harus kamu gentar. Saya ulangi, Yesaya 8 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut dan kepada Dialah harus kamu gentar. Saya ulangi, renungan pagi hari ini berjudul Berserah sekaligus berusaha. Bapak, Ibu, dan anak-anak, ada sebuah kisah demikian. Seseorang sedang menghadapi persoalan berat. Karena itu, sang ayah membawanya kepada seorang dukun. Kemudian ayahnya diberi jimat. Menurut si dukun ini, jimat itu akan dapat membuat si anak ini bisa tenang, selamat, dan anak ini dapat beraktivitas dengan baik. Tentunya kita terheran-heran mendengar kisah itu. Bagaimana mungkin sang ayah mencari perlindungan kepada seorang dukun ketika anaknya menghadapi masalah? Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai hal-hal ini. Mereka atau orang-orang dengan masalah-masalah tertentu, mereka mencari perlindungan atau minta bantuan kepada dukun-dukun. Nah, kembali kepada cerita ini tadi. Nah, padahal menurut cerita ini, ayah dari seorang anak itu adalah ayah yang taat beribadah. Mengapa ia tidak meminta pertolongan kepada Tuhan saja? Anak-anak dan Bapak Ibu, itulah kenyataan yang sering terjadi. Seolah-olah taat beribadah tetapi dia masih mendua hati. Dalam kisah 2 Raja-Raja 16 ayat 1-9, Nabi Yesaya juga pernah menghadapi persoalan seperti kisah tersebut. Hal itu terjadi ketika bangsanya diserang musuh. Ketika itu mereka bukannya meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan, melainkan mereka meminta pertolongan kepada negara tetangga. Maka kemudian Yesaya menegur mereka. Seharusnya mereka lebih takut dan gentar kepada Tuhan daripada kepada musuh-musuh mereka. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat beriman, kita semestinya menggantungkan segala harapan dan masa depan kita kepada Tuhan. Sebab tidak ada jaminan keselamatan di dalam jimat
dan dukun supaya bisa mengerjakan soal. Anaknya diberi jimat, diberi cincin yang ada pengaruhnya supaya nanti dia bisa mengerjakan soal dengan mudah, supaya anaknya pintar. Itu banyak juga terjadi. Ketika kita mencari pertolongan dan keselamatan kepada kuasa selain Tuhan, tentunya itu menimbulkan pertanyaan. Bukankah Anda orang beriman? Mengapa Anda berbuat seperti itu? Mengapa Anda tidak meminta pertolongan kepada Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu yang tentu akan bisa menggeluti di dalam hati kita bila ada kejadian-kejadian yang seperti cerita tadi. Hari ini kita diingatkan bagaimana kita harus berserah kepada Tuhan. Tidak cukup berserah saja, tetapi berusaha. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak, hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei. Hari Kebangkitan Nasional dimulai pada tahun 1908 dengan munculnya pergerakan nasional. Nah, ini anak-anak kelas 8 tentunya sudah tahu pas seperti pelajaran pada hari ini, firman hari ini, berusaha, ya. Bangsa Indonesia berusaha melepaskan penjajahan dengan sungguh-sungguh mengandalkan kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang dulu juga menggeluti, menginginkan Indonesia merdeka dengan mengandalkan kepada Tuhan. Sehingga titik balik Indonesia tahun 1908 melalui kebangkitan nasional, mereka gigih berjuang melalui organisasi, ada usaha, tidak mengandalkan kepada dukun, tetapi ada usaha melalui organisasi. Mereka berubah pemikiran menjadi Indonesia yang maju, dimulai dari para pemudanya yang tergabung dengan melalui pergerakan Budi Utomo, dan ada pergerakan Perhimpunan Indonesia, Indise Partai, dan banyak lagi. Nah, sekali lagi bahwa hari ini kita belajar, kita harus mengandalkan kepada Tuhan dan kita harus berusaha untuk mencapai sesuatu dengan bersandar kepada Tuhan. Saya ulangi, kita dipanggil untuk bersandar kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Itu berarti kita perlu berserah kepada Tuhan, tetapi sekaligus aktif berusaha dengan sungguh-sungguh mencari solusi yang sebaik-baiknya. Seperti bangsa Indonesia di tahun 1908, mencari solusi bagaimana mengusir penjajahan melalui organisasi, melalui pendidikan. Nah, anak-anakku, terkhusus anak-anakku semua, hari ini kita diingatkan Tuhan. Sebentar lagi kita akan menghadapi PAT, bagaimana kita harus mengandalkan kepada Tuhan dan kita aktif berusaha untuk belajar sungguh-sungguh agar kita nanti semua dari kelas 7 naik kelas 8, kelas 8 naik kelas 9. Mari kita semua bersandar kepada Tuhan dan berusaha. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman yang sepenggal ini kiranya menggugah hati kita bahwa hidup kita harus hanya bersandar kepada pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama, kita akan berdoa untuk mengakhiri perjumpaan kita sebelum kita melakukan aktivitas kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu ini boleh mengingatkan kepada kami, agar kami tidak bersandar kepada manusia, agar kami hanya bersandar kepada Tuhan. Setiap kami tentu memiliki pergumulan pribadi demi pribadi.
Anak-anak memiliki pergumulan sendiri, orang tua juga memiliki pergumulan sendiri, dan kami ingin setiap pergumulan kami ini, keinginan kami, kerinduan kami, cita-cita kami, hanya kami ingin bersandar kepada pertolongan Tuhan, dan kami akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kami harapkan. Biarlah Tuhan setiap rencana kami, rencana kehidupan kami juga kami mau sandarkan kepada Tuhan. Biarlah yang Tuhan berkenan akan kehidupan kami. Seperti lagu pujian yang kami nyanyikan tadi, Engkau ada selalu bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memimpin kami hari ini di dalam kami bekerja sebagai orang tua, kami belajar sebagai anak-anak, kami mendidik anak-anak pada pagi hari ini sebagai guru. Kiranya apa yang kami lakukan ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan ada di dalam hati kami, sehingga hari ini kami dapat melewati dengan penuh sukacita, dan kami bisa memberi yang terbaik kepada anak-anak kami, kepada setiap pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, bangun terus semangat mereka, di dalam mereka belajar masih secara online. Terus Tuhan menolong anak-anak kami supaya mereka tetap mendisiplinkan diri dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh sekolah, belajar dari pagi jam 7.15 sampai 11.45. Berkati anak-anak kami kalau mereka masih banyak tugas-tugas yang belum terselesaikan karena bulan Juni nanti kami sudah menghadapi PAT. Tuhan tolonglah kami, terkhusus anak-anak kami, supaya ada kerinduan, ada semangat, anak-anak kami dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh sukacita dan tanggung jawab. Berkati mereka Tuhan di dalam studinya, dalam setiap waktu yang Tuhan berikan, supaya waktu-waktu yang Tuhan beri ini dapat mereka gunakan juga dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau setiap hari kami boleh Tuhan izinkan mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau telah berkenan mendengarkan doa permohonan kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami boleh serahkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk perjumpaan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan kita sukacita dan semangat.